Bab 063. Pikiran Amar kembali menerawang jauh saat Yumna dulu harus meregang nyawa saat melahirkan Aurel. Amar tidak ingin semua itu kembali terulang apalagi Zahra sedang hamil anak kembar. Tak terasa buliran air mata kembali menetes. Amar tidak bisa kuat jika itu mengakut orang-orang yang disayangnya. Istighfar nak, serahkan semuanya kepada Allah, ucap Oma Santika memberikan semangat kepada putranya yang terlihat rapuh. Setelah tahu jika Aurel menelpon dan mengabarkan jika Zahra pingsan, baik Opa Aris dan Oma Santika ikut pulang ke Jakarta karena khawatir dengan menantu yang sudah dianggap sebagai putrinya sendiri. Awalnya Amar yang ingin mengendarai mobilnya sendiri, tapi karena kondisinya Amar yang tidak memungkinkan untuk berkendara maka Stephen lah yang mengendarai mobil. Keluarga Danish ikut panik dan khawatir namun mereka tidak bisa meninggalkan acara akikah putra dari Arsyad begitu saja. Mereka hanya menunggu kabar dan akan menyusul setelah acara selesai. Stephen bisa lebih cepat. Sekian lama Amar diam, akhirnya dia membuka suara. Baiklah, ucap Stephen kembali menambah kecepatan mobilnya. Walaupun merasa takut Opa Aris dan Oma Santika hanya diam saja di kursi belakang, dengan cara Stephen mengendarai mobil. Sementara di kediaman Aris, Dr. Lily telah berada di jalan setelah ditelepon oleh kepala pelayan yaitu Bi Asih yang memang tahu mengenai keluarga Aris bahkan dokter yang menangani keluarga tersebut. Bi, saya tunggu di bawah saja supaya nanti Dr. Lily bisa langsung saya antar, ucap Bi Inah. Iya Inah, kamu turun sekarang saja, ucap Bi Asih. Sejak tadi, Aurel memegang tangan uminya, sekali-kali Aurel berbisik meminta uminya untuk segera sadar. Air mata Aurel juga tidak pernah kering namun Aurel hanya sekali-kali terisak karena dia harus kuat demi Umi dan adik-adiknya. Umi bangun, jangan tidur telus, adik-adik jangan sakit di dalam peluk Umi ya nanti kakak Aurel sedih hiks, ucap Aurel. Air mata dan ingus sudah mencampur menjadi satu namun Aurel tidak mempedulikannya. Non, ini tisunya, ucap salah seorang pelayan memberi tisu untuk Aurel. Terima kasih Bi. Bukan air matanya yang dihapus, Aurel malah melap wajah Zahra untuk menghapus jejak air mata yang masih tersisa. 151. Tidak berselang lama, Bi Inah datang bersama dengan Dr. Lily. Tante Dokter, tolong uminya Aurel tadi pelutnya sakit terus pingsan, ucap Aurel berlari menghampiri Dr. Lily. Aurel menarik tangan Dr. Lily menuju ranjang di mana Zahra berada. Aurel sudah tidak bisa bersabar lagi apalagi melihat kondisi Zahra. Iya dokter periksa Umi dan adik-adik dulu. Aurel tenang ya jangan nangis, ucap Dr. Lily dan Aurel mengangguk setuju. Ya Allah sembuhkan Umi Aurel, ucap Aurel menengadahkan tangan. Amin, ucap para pelayan sementara Dr. Lily sudah mulai menjalankan tugasnya. Kini, Zahra sudah mulai sadar dan itu disadari oleh Aurel. Umi sadal, ucap Aurel riang lalu menghapus air mata secara kasar. Alhamdulillah, Bi bisa tolong ambilkah air putih, pinta Dr. Lily. Baik Bu Dokter, ucap Bi Inah keluar dari kamar untuk mengambil air minum. Umi, tidak apa-apa. Tanya Aurel menaiki ranjang, duduk di sisi Zahra. Zahra tersenyum, lalu tangannya secara perlahan digerakkan untuk mengusap kepala Aurel dengan sayang. Nyonya Zahra, apa yang Nyonya rasakan? Tanya Dr. Lily. Saya baik-baik saja dok, tadi saya mengalami kram perut. Astagfirullahalazim, apakah bayi-bayi saya baik-baik saja dok? Zahra panik setelah mengingat tentang bayi yang dikandungannya. Alhamdulillah mereka anak-anak yang kuat apalagi di sini ada kakak Aurel yang selalu memberikan mereka semangat, ucap Dr. Lily tersenyum ke arah Aurel.
Alhamdulillah, ucap semua orang di dalam kamar tersebut. Permisi Bu Dokter, ini airnya, ucap Bi Inah yang telah kembali dari dapur. Nyonya Zahra, diminum dulu airnya. Oh iya, apakah Nyonya sudah makan siang? Tanya Dokter Lili, namun dijawab gelengan oleh Zahra setelah meneguk minumannya. Nyonya Zahra, jangan telat makan, kasihan bayi-bayi di dalam perut Nyonya butuh asupan nutrisi. Nyonya juga harus minum yang banyak agar tidak dehidrasi, ucap Dokter Lili. Astagfirullah, maafkan Umi nak, karena lalai hingga lupa jika kalian butuh nutrisi, ucap Zahra mengusap perutnya. Bi, Aurel minta tolong ambilkan makan yang banyak untuk Umi, ucap Aurel. Baik Nona muda, oh iya Nona muda juga belum makan, saya bawa makanan untuk Nona muda sekalian ya. Ucap Bi Asih. Iya Bi, Aurel mau makan di sini saja Bel sama Umi, ucap Aurel. Baik Nona muda, ucap Bi Asih, lalu keluar diikuti oleh pelayan yang lain, hanya Bi Inah yang tinggal karena takut Nyonya dan Nona mudanya membutuhkan sesuatu. Dokter Lili mendapatkan telepon dari seseorang, dan setelah dilihatnya ternyata dari Oma Santika. Halo, Assalamualaikum Dok. 152. Waalaikumsalam Nyonya, ucap Dokter Lili. Menantu saya sedang sakit, apa dokter sudah berada di kediaman Aris? Tanya Oma Santika. Saya sudah berada di kediaman Aris Nyonya, saya juga telah memeriksa keadaan Nyonya Zahra, alhamdulillah sekarang beliau sudah sadar, ucap Dokter Lili memberikan kabar gembira. Alhamdulillah, terima kasih Dok atas bantuannya, ucap Oma Santika tulis. Itu sudah menjadi tugas saya Nyonya, ucap Dokter Lili. Maaf Nyonya, apakah saya bisa bicara dengan Tuan Amar? Tanya Dokter Lili meminta izin. Segera Oma Santika memberikan telepon genggamnya kepada Amar. Iya, ada apa Dok? Semua baik-baik saja kan? Kami akan segera sampai di rumah, ucap Amar yang masih terdengar panik, padahal sudah mendengar istrinya sudah sadarkan diri. Saya ingin membicarakan sesuatu kepada Tuan Amar, tapi saya mau bicara secara langsung, ucap dokter. Lili. Baik Dok, bisakah dokter menunggu sebentar lagi? Saya akan membayar waktu yang dokter gunakan untuk menunggu saya, ucap Amar. Baik Pak, saya akan menunggu sambil terus memantau kondisi Nyonya Zahra, ucap Dokter Lili. Panggilan diakhiri tapi tidak berselang lama, telepon Zahra yang berdering. Halo Ayah, ucap Aurel yang mengangkat panggilan telepon. Sayang, di mana Umi? Tanya Amar. Aurel lalu mengarah layar telepon ke arah Zahra yang masih terlihat cemas. Sayang, tunggu Mas pulang, kami sudah di jalan, ucap Amar dengan tatapan yang tidak pernah lepas memandang wajah Zahra. Iya, Mas, hati-hati, ucap Zahra terdengar lemah. Para pelayan masuk ke dalam kamar Amar dengan beberapa menu makanan yang sengaja mereka buat. Para pelayan meletakkan aneka makanan di atas meja sofa yang ada di kamar tersebut. Ayah sudah dulu teleponnya Aurel dan Umi halus makan dulu, ucap Aurel mematikan sambungan teleponnya. Bi, tolong buatkan minum untuk Dokter Lili, ucap Zahra yang kini sudah bersandar di sandaran ranjang dengan suara yang masih lemah. Tidak usah repot-repot Nyonya, ucap Dokter Lili merasa tidak enak. Tidak apa-apa Dok. Bi Asih membantu Zahra berjalan menuju sofa, lalu Aurel dan Zahra menikmati makan siang yang sudah tertunda cukup lama. Dokter Lili menolak untuk makan siang bersama karena telah makan siang sebelum ke kediaman Aris.
Sementara di jalan, di mana mobil yang dikendarai Stephen malah kena macet sedangkan jarak dari kediaman Aris sudah tidak jauh. "Ma, Pak Amar jalan dulu," ucap Amar berniat keluar dari mobil. "Kamu mau naik apa nak?" tanya Oma Santika. 153. Amar sudah memesan ojek online, Mama tenang saja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amar keluar dari mobil lalu mencari ojek online yang dipesannya. Pak Amar? Tanya seseorang. Betul, Bapak tukang ojeknya. Tanya Amar memastikan. Iya Pak. Amar segera naik dari motor lalu memakai helm yang diberikan tukang ojek. Untuk pertama kalinya Amar menaiki ojek demi segera sampai di rumah. Pak, cari jalan tercepat, ucap Amar. Baik Pak. Tukang ojek tersebut membawa Amar melewati jalan-jalan tikus, benar saja waktu yang mereka tempuh lebih cepat hingga tukang ojek tersebut berhenti di kediaman Aris. Mata tukang ojek itu tidak berkedip melihat rumah mewah tersebut. Ini Pak, Amar menyodorkan beberapa lembar uang merah sebagai bayaran tukang ojek bersama dengan helm yang dipakainya. Uangnya kebanyakan Pak, ucap tukang ojek. Ambil saja, ucap Amar. Tukang ojek tersebut tidak henti mengucapkan terima kasih sampai security membukakan pagar untuk Amar. Amar berlari memasuki rumah, dan tujuan utamanya adalah kamar di mana Zahra berada. Saat Amar masuk ke dalam kamar ternyata Zahra sudah kembali tidur. Aurel yang mengetahui kedatangan ayahnya berlari lalu memeluk kaki Amar. Ayah Umi sudah tidur, ucap Aurel dan Amar langsung membawa Aurel ke atas gendongannya. Dokter Lili berdiri menunduk hormat kepada Amar. Maaf Tuan, saya menunggu di kamar Tuan, ucap Dokter Lili merasa tidak enak. Tidak apa dok, terima kasih sudah menolong istri saya, ucap Amar. Itu sudah tugas saya Tuan. Apakah kita bisa bicara sekarang? Tanya Dokter Lili. Amar menurunkan Aurel lalu menyamakan tinggi badannya dengan Aurel. Sayang, tolong jaga Umi sebentar lagi. Ayah mau bicara dengan dokter dulu, ucap Amar dan Aurel hanya mengangguk. Amar keluar dari kamar lebih dulu diikuti Dokter Lili. Ada apa dok? Tanya Amar. Begini Tuan, Nyonya Zahra mengalami kecemasan berlebih, bahkan putri Anda mengatakan melihat Nyonya Zahra menangis sebelum jatuh pingsan, ucap dokter membuat Amar kaget. Tuan, kondisi seperti ini tidak baik untuk ibu hamil karena akan berpengaruh pada kandungannya, apalagi kehamilan Nyonya Zahra sudah masuk 6 bulan, secara tidak langsung bayi-bayi di dalam perutnya sudah. 154. Mengerti dengan kondisi ibunya dan akan ikut bereaksi. Jadi saya harap Tuan Amar menjaga mood Nyonya Zahra, ucap Dokter Lili dan Amar hanya diam. Saya harap Tuan Amar bertanya kepada Nyonya Zahra apa yang membuatnya cemas, cari solusinya atau buat Nyonya Zahra tidak memikirkan hal tersebut lagi. Biasanya ibu hamil itu sensitif, jadi coba Tuan Amar ingat hal apa atau obrolan apa yang dilakukan Tuan Amar atau siapapun itu bersama dengan Nyonya Zahra sehingga membuatnya terlihat berubah, ucap Dokter Lili. Amar menerawang jauh hingga Astagfirullahalazim, ucap Amar mengusap wajahnya. Kalau begitu saya permisi Pak, karena harus kembali ke rumah sakit, ucap Dokter Lili. Terima kasih dok, mau saya antar. Maksudnya Amar adalah mengantar sampai pintu utama. Tidak perlu Pak. Amar kembali memasuki kamar miliknya, Aurel masih setia menunggu uminya yang tertidur. Sayang, minta tolong ke Bi Ina untuk bantu Aurel cuci muka dan ganti pakaian, ucap Amar. Baik ayah, Aurel keluar dari kamar orang tuanya.
Amar duduk di dekat Zahra, menggenggam tangan istrinya lalu mencium kening Zahra cukup lama. "Mas," ucap Zahra. "Maaf sayang kamu jadi kebangun," ucap Amar membantu Zahra untuk duduk. Kembali Amar memeluk Zahra. "Maafkan Mas sayang, pasti semua ini karena ucapan Mas sehingga kamu menjadi seperti ini," ucap Amar. "Sayang, Mas tahu kamu pasti kepikiran dan cemas karena Nas kemarin mengatakan jika Kak Arsyad sudah memiliki anak laki-laki yang akan membantunya di kantor. Mas minta maaf, Mas tidak bermaksud membuat kamu cemas, Mas tidak akan pernah menuntut, anak-anak kita perempuan semua, Mas akan tetap menerima dan menyayangi mereka," ucap Amar. "Zahra takut Mas menginginkan anak laki-laki sedangkan bisa saja anak kita kembar identik. Zahra takut Mas berubah, Zahra juga takut Mama dan Papa menginginkan anak laki-laki," ucap Zahra. Karena pintu tidak ditutup oleh Aurel, Oma Santika dan Opa Aris mendengar obrolan Zahra dan Amar. "Papa dan Mama tidak pernah berpikir seperti itu Nak, Papa malah senang jika cucu Papa semuanya perempuan apalagi jika mereka seperti Aurel, Papa akan semakin awet muda," ucap Opa Aris. "Mama juga tidak pernah menuntut, baik laki-laki maupun perempuan itu adalah anugerah pemberian dari Allah, jadi kamu jangan khawatir Nak," ucap Oma Santika memeluk menantunya. "Iya Ma terima kasih," ucap Zahra merasa jauh lebih tenang. Pelukan Oma Santika dan Zahra terurai, tiba-tiba Oma Santika menjewer telinga Amar. Aduh sakit Ma," ucap Amar mengadu kesakitan. "Rasain, makanya kalau bicara sesuatu di depan menantu Mama itu pikirin dulu, tahu sendiri dia sedang hamil pasti lebih sensitif," ucap Amar memegang telinganya yang merah. "Iya Mah maaf," ucap Amar. Aurel yang tidak sengaja melihat ayahnya dijewer oleh Oma sendiri bukannya menolong malah tertawa. 155. "Hahaha Lasain, ayah pasti nakal jadi Oma jewel telinganya. Ayah ada-ada saja sudah besar tapi masih nakal, seperti Aurel dong jadi anak baik telus," ucap Aurel. Zahra sudah kembali tersenyum membuat semua orang senang melihatnya. "Sayang, Mas itu senang kalau anak Mas semuanya perempuan jadi nggak punya saingan, Mas jadi yang paling tampan sendiri," ucap Amar memeluk Zahra dari samping. Ingat masih ada Papa, yang bahkan masih jauh lebih tampan dari kamu, betul kan Aurel?" ucap Opa Aris. "Betul, Opa adalah Olantel Ganteng Pelta Telus yang kedua ayah. Salah ayah jadi ketiga kalena Tel Ganteng kedua di mata Aurel adalah Om Steph," ucap Aurel. Amar pura-pura cemberut karena menjadi pria terganteng ketiga versi Aurel. Sedangkan Opa Aris, Oma Santika dan Zahra tertawa mendengar celotehan Aurel. 156. Suami seharusnya bisa peka dan tanggap terhadap perubahan sikap istrinya apalagi yang sedang mengandung. Dari kesalahannya lah Amar kini belajar untuk lebih mengontrol ucapan serta tindakannya di depan Zahra. Oma Santika bahkan memberikan ultimatum kepada Amar agar bisa menjadi suami siaga. Aurel yang pernah melihat uminya pingsan tidak beda jauh dari ayahnya. Setiap pulang sekolah Aurel akan terus mengekori Zahra kemanapun pergi bahkan sudah menjadi rutinitasnya setiap hari Aurel akan mengusap perut Zahra yang sedang hamil baby twins. Jam hampir menunjukkan pukul 6 sore namun Amar tak kunjung pulang dari kantor. Zahra sudah tidak tenang karena tidak biasanya Amar akan telat pulang semenjak Zahra hamil. "Pasti ayah sedang di jalan Umi, jangan khawatir," ucap Aurel menenangkan Zahra. "Iya sayang, tapi tidak biasanya ayah pulang sampai sore, ayah sudah tidak pernah lembur lagi soalnya terus nomornya juga dari tadi tidak aktif," ucap Zahra. "Kamu tenang sayang, Amar pasti sudah jalan pulang," ucap Oma Santika juga menenangkan anak menantunya.
Zahra masih saja tidak tenang hingga suara mobil terdengar memasuki kediaman Aris. Zahra beranjak dan berniat berjalan cepat ke arah teras namun dicegah oleh Aurel. No, Umi jangan jalan cepat, Aurel dapat tugas halus jaga Umi dan adik-adik nanti kalau Umi terpeleset dan jatuh bagaimana? Ucap Aurel. Astagfirullah, makasih sayang sudah mengingatkan Umi, ucap Zahra. Umi tunggu sini biar Aurel yang keluar untuk lihat siapa yang datang. Oma tolong jaga Uminya Aurel, ucap Aurel. Siap pengawal kecil, ucap On Mas Santika.